Kutas, kupas tuntas, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa di Atik Kep Channel. Halo Mbak Evi. Iya, Bu, ketemu lagi ya. Wes gak apa-apa, saya juga gak bosen kok. Iya. Jangan bosen dulu ya, Bu. Gak apa-apa, gak Iya. apa-apa. Ayo kita share pengalaman. Iya. Bagaimana? Saya mau share pengalaman teman saya ini, Iya, Bu. iya. Jadi teman saya kuliah dulu itu ada yang menikah setelah 1 tahunan lah kurang lebih. Tapi mengalami kayak hamil palsu gitu lah, Bu. Oh iya. Terus dibawa ke dokter, katanya dokter ini terkena PCOS gitu. PCOS itu apa sih? Saya juga nggak tahu gitu. Oh gitu ya. Tapi dia Iya. sudah nikah ya? Sudah menikah. Kok perutnya ini nggak taunya bukan hamil Iya, gitu ya? iya, bukan hamil. Oh, tapi sudah diperiksa ke Sudah dokter, diperiksa ke ke rumah dokter, sakit. ke rumah sakit. Iya. Terima kasih. Oke pemirsa, kita punya judul lagi yaitu PCOS, Polycystic Ovary Syndrome. Ya. Polycystic Ovary Syndrome. Apa itu? Ya Mbak Evi, jadi saya jelaskan. Polycystic Ovary Syndrome. Jadi sindrom itu kumpulan gejala. Polycystic itu ada ya polikel gitu ya, pertumbuhan yang abnormal. Di mana ovarium, polycystic ovary tadi. Ovarium. Jadi gini Mbak Evi ya. Sayang ya temennya jauh rumahnya ya. Iya. Kalau rumahnya deket saya suruh datang, saya jelaskan Iya. gitu, nggak apa-apa. Mudah-mudahan pemirsa juga ini kalau ada yang mengalami PCOS, mari kita bahas bersama-sama ya. Jadi kalau kita bicara PCOS, karena ini yang diserang itu ovarium, jadi alat reproduksi perempuan yang internal ya, seperti lihat di gambar ini ya, yang internal itu ada ovarium. Ovarium itu kandung telur, indung telur ya. Pabrike telur untuk perempuan. Itu punya 2 Mbak Evi. Kiri dan kanan. Itu tempatnya ada ya, ini lihat ini di gambar ya. Ada di ujung daripada tuba fallopi, saluran telurnya itu. Nah, pada PCO ini untuk ovariumnya itu ada kiste-kistenya. Kiste itu ya benjolan-benjolan gitu. Tapi ada di dalam ovarium. Nah, kalau kita bicara ovarium itu kan penghasil telur ya, hormon estrogen tadi. Telurnya. Nah, kalau yang penghasil atau pabriknya telur itu ada serangan kiste-kiste tadi, ya jelas nggak bisa punya anak. Ya, itu harus diambili dulu, dibersihkan dulu oleh dokter, baru nanti kalau sudah bersih, sudah sembuh, baru nanti ovariumnya sehat gitu ya, disehatkan, baru bisa punya anak ya. Jadi penyakit ini sebenarnya gangguan endokrin yang paling umum diderita pada perempuan. Ini usianya range-nya 18 tahun loh Mbak Evi. 18 tahun? Iya, 18 sampai 44. Makanya kadang remaja ada PCO itu ya. Malah saya pernah ada kasus itu yang ditangani, ini mau nikah Mbak Evi, itu kan sudah nikah ya. Sudah nikah. Ini mau nikah, kemudian ketahuan malah kanan kiri itu kena kiste ovari. Setelah diperiksa dokter ganas dan dua-duanya harus diambil. Nah, berarti kalau dua-duanya diambil kan dia tidak bisa punya anak. Padahal ini pacarnya tiap hari nungguin di rumah sakit ini selama opname. Akhirnya ya harus terbuka ya. Iya. Ini daripada nanti nikah ada masalah, karena ini betul, masalahnya sudah ketahuan di depan. Ya alhamdulillah yang namanya pacarnya tadi bisa menerima loh. Jadi tetap kawin itu. Nah, kalau misalkan ini kan bisa tambah stres, tambah parah itu. Itu ya. Betul. Makanya support keluarga, suatu penyakit apapun, support keluarga itu sangat penting ya. Dan 2% sampai 20% dari kelompok ini ya, ini bisa juga tadi menyumbangkan ke
infertil tadi ya. Jadi PCOS ini ya lumayan banyak ya, karena ini penyebabnya itu ya karena mungkin hormonal atau apa, tapi nggak jelas, ada genetik juga ya ini hormon. Jadi gini Mbak Evi, pada kasus-kasus PCOS ini hormon perempuan itu kan estrogen ya. Iya, estrogen. Tapi walaupun perempuan itu estrogen, tapi dia itu punya hormon laki, androgen. Oh, ada. Ada, tapi nggak banyak. Laki juga demikian. Dia punya hormon laki, tapi ya punya hormon perempuan, tapi nggak banyak. Nah, pada PCOS ini hormon androgennya itu yang meningkat, tapi pada perempuan. Itu loh. Sehingga kadang tanda-tandanya itu ada kayak ada kumis-kumis sedikit gitu ya. Lihat pertumbuhan rambut. Kadang itu ya. Kadang kayak ada kumis-kumisnya sedikit, ya lambat-lambat gitu, tapi perempuan. Karena apa? Keseimbangan dari kadar androgennya itu agak tinggi pada polikistik ini ovari. Makanya pada polikistik ovari gejalanya ini ada yang ini, ada kayak kumis tipis sedikit. Ciri-cirinya selain ada kumis tipis, terus mungkin badannya gemuk. Iya, kebetulan teman saya juga badannya gemuk. Ini badannya gemuk juga ya, karena hormonal ini juga ya, kumpulan gejala ini. Peningkatan hormon androgen dalam darah. Makanya kalau ini dicek, mesti diambil darahnya, dicek hormonnya. Kalau androgennya tinggi, nah ini mendukung ke tadi polikistik itu gitu ya. Ini dengan pemeriksaan sonografi bisa ini ya. Nah, ini juga menimbulkan infertilitas tadi Mbak Evi ya. Gitu. Makanya pada ibu-ibu yang pengguna KB hormonal ini juga harus nggak boleh pakai hormonal terus gitu juga nggak ini. Jadi harus diselang-seling, karena di sini untuk penyebab dari polikistik sendiri ini pertumbuhannya meningkatnya respon ovarium ya terhadap LH, FSH. Kemudian tadi hiperandrogennya tadi, sehingga ovulasi nggak bisa juga, mennya juga ini loh Mbak Evi juga terganggu juga. Iya, kadang juga sampai aminore, nggak men, nggak men ya. Itu sering juga demikian ya. Ini faktor genetik itu ada kaitannya dengan kromosom. Kromosom X gitu. Kan kini ada XY gitu ya. Nah, itu ada kaitannya dengan kromosom X. Kalau kita sampai bicara kromosom gitu ya, epok-epoknya gitu bicara kromosom. Nah, ini obesitas ini meningkatkan sekali, atau orang-orang kegemukan, remaja-remaja yang gemuk itu potensi sekali gitu untuk terjadinya polikistik ini ya. Itu makanya dengan produksi hormon yang androgennya yang meningkat, sehingga bisa dilihat dari gejalanya yaitu agak kumisan-kumisan dikit gitu ya. Temennya itu agak berbulu gitu. Ini ada kadang ya sama, ditemukan ada benjolan juga kalau diraba, kan itu ada kiste-kiste. Kalau kistenya pas ini ya di ovarium tadi, kan ovariumnya membesar, sehingga kalau diraba, dipalpasi ya, pemeriksaan perut itu akan teraba. Kalau masih sudah besar ya, itu teraba banget. Kalau masih kecil-kecil mungkin belum mengganggu ya. Ini sehingga karena tempatnya di ovarium yang pabrik tadi, pabrik telur itu tadi, akhirnya dia tidak bisa memproduksi telur. Itu. Terus kalau mennya kacau ya, karena hormonnya kacau. Itu. Makanya ada tidak keluar telur kalau diteropong sama dokternya, tidak ada telurnya. Saya pernah baca juga katanya kalau misalnya ketika berhubungan seksual itu bisa keluar darahnya gitu. Betul. Ya, tadi ada pertumbuhan rambut yang berlebih, berat badannya yang
tadi ya gemuk tadi, kemudian adanya kiste yang teraba, kemudian siklus menstruasinya yang terganggu, kemudian bisa juga rambutnya rontok berlebihan bisa juga, bisa juga. ya. Kemudian di situ ada peningkatan tadi hormon testosteron tadi ya, androgen itu ya. Dia akhirnya juga, nah ini sering juga diperiksa T3 T4 untuk tiroid. Oh, Tiroid ya, karena tiroid itu juga nanti resisten ke insulin, jadi kemana-mana loh Mbak Evi itu. Oh iya, pantes dia oleh dokter itu diresepkan metformin. Nah, saya itu untuk diabetes. Itu ke insulin juga. Jadi iya. terus sering jerawatan, sering jerawatan. Kemudian tadi kadang itu ada perubahan suasana hati. Mood swing itu juga gitu. Kemudian gangguan konsepsi ya, sehingga bisa infertil. Itu yang tanda-tanda PCOS yang sering dikeluhkan. Makanya remaja pemirsa semua, kalau misalkan ada tanda-tanda seperti temannya Mbak Evi tadi ya, adanya pertumbuhan rambut dan sebagainya yang sudah saya jelaskan tadi, itu ke dokter. Gangguan men aja, kok men saya kok biasanya begini, kok sekarang begini, cepat ke dokter supaya cepat ditemukan obatnya, cepat ditangani gitu. Jadi tolong disampaikan ke temennya ya, ini untuk PCOS tadi. Saya juga ingin bertanya lagi, dia sempat curhat seperti ini, saya ini loh pengen hamil, kok saya mau dikasih obat KB? Seperti itu. Iya, kenapa kok dikasih obat KB, Bu? Saya juga bingung. Nah, itu tadi obat KB itu untuk ini hormonnya diseimbangkan. Oh, fungsinya seperti itu. Iya. Tadi kan kalau tadi PCO, androgennya coba testosteronnya ikut naik, kemudian estrogennya di situ juga kacau. Nah, di situ nggak bisa ovulasi, ya distabilkan dengan obat KB. Distabilkan dulu. Distabilkan dulu. Dibuat mennya itu teratur dulu. Kalau mennya teratur, mudah-mudahan di dalam men itu dalam ada ovulasi, ada telur yang dikeluarkan. Kalau sudah diteropong dokternya, oh ini makanya kan dokter men harus dipantau kan? Iya, dipantau. Men itu pada saat pertengahan antara men kan ada ovulasi itu. Ya, pertengahan antara men sekarang dengan men yang akan datang, tengahnya itu ada ovulasi itu keluarnya telur, ya. Nah, di situ berarti ini bisa hamil gitu loh. Baru diprogram hamil. Itu memang butuh kesabaran, butuh support dari pasangan. Itu sangat penting. Itu support keluarga itu sangat penting, Mbak Evi ya. Nah, ini lihat di gambar ini Mbak Evi, ada gambaran PCOS kalau USG. Iya. Ini ada ini. Bolong kayak ini gambar ini ya. Iya. Itu bulat itu di ovariumnya. Nah, itu ya. Jadi kalau dokter mendiagnosa Mbak Evi itu gampang, kalau spesialisnya kan gampang ya. Makanya harus ke spesialis obgyn. Iya, ke rumah sakit yang ada penanganan infertil. Jangan ke rumah sakit yang tidak ada penanganan infertil, nanti dirujuk-rujuk lagi. Iya. Mending lihat rumah sakit yang betul-betul komplit. Seperti kalau di sini kan Dokter Sutomo itu kan komplit, spesialisnya mulai super gitu ya. Tapi di Indonesia banyak rumah sakit yang ini, karena kita di Jawa Timur ya, itu kan. Oke. Nah, dokter akan mendiagnosa PCOS kalau tidak ada ovulasi, tidak ada keluarnya telur. Kok tahu kalau tidak ada ovulasi? Ya pemeriksaan tadi, USG tadi ya, sonografi dan sebagainya. Kemudian kalau diambil darahnya, diperiksa hormon, kadar androgennya tinggi, berarti dokternya bilang. Terus ditemukan kiste, baik itu lewat palpasi, pemeriksaan raba maupun USG-nya. Kemudian hiperplasi adrenal, hipotiroid, hati-hati makanya T3 T4 ya. Tiroid itu di leher Mbak Evi. Itu juga bisa mengganggu ini ya. Kadar prolaktin darah tinggi.
Padahal prolaktin itu kan untuk menyusui. Ya ini sudah keluar pada ada PCOS ini karena iya bisa ini juga. hormonal semua. Iya. Ini dokter sudah inilah komplikasinya ya infertilitas tadi, Mbak. Terus gangguan menstruasi sampai keluar darah terus bisa diabetes tipe 2. Punya risiko lebih tinggi. Diabetes tipe 2 itu ya diabetes karena ada faktor penyakit lain itu dari penyakit lain. Iya, itu ada tipe 2 ya nanti itu makanya insulin sampai disebut di situ karena adanya ke sana meningkatnya kadar kolesterol darah Juga iya tekanan darah tinggi termasuk pada masa kehamilan tekanan darah tinggi ya itu yang komplikasi makanya harus kalau sudah ditemukan seperti itu segera untuk ditangani dokter supaya mendapatkan penanganan yang betul-betul ahlinya sehingga nanti bisa diprogram hamil gitu. Terus ya maaf memang itu biayanya lumayan juga ya pemirsa ya. Oke, Bu Evi sudah jelas kira-kira ya. Sudah dapat banyak ilmu hari ini. Oke, ya. Pemirsa itu tadi kasus dari teman Mbak Evi tentang PCOS. Mudah-mudahan pemirsa juga bisa mendapatkan manfaat dari kupas tuntas pada hari ini. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Matur nuwun. Jangan lupa gabung di Atik Channel